pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Administrator KKPH Padangan, Pak Waka ADM, terus juga mungkin segenap kasih di kantor KPH, Pak Bir bila hadir, Pak Asper, perwakilan KPH, Bapak Ibu KSS, dan segenap teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama bersyukur kita pada hadiratullah lebih di mana kesempatan pada pagi hari ini kita masih berikan kesehatan terutama, dan juga mungkin diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi. Bapak Ibu sekalian, kebetulan yang ini saya dengan didampingi oleh Pak Sekdim ya, Pak Munir, ini mencoba bersilaturahmi dengan teman-teman khususnya di Rayon 1. Kemarin saya sudah bergoro sama Jatirogo. Nah, hari ini dengan teman-teman di Padangan. Pertama tentu saja saya sebagai Kepala Divisi Regional Jawa Timur memang baru menerima SK tanggal 10 Oktober, jadi boleh dikatakan baru 2 bulanan lah saya ini. Ya, aktif itu sebenarnya memang baru tanggal 24. Jadi dari SK tanggal 10 terus proses dalam artian saya baru serah terima tanggal 24, dan sehingga saya mencoba menyempatkan di sela-sela kegiatan juga di kantor di Surabaya ini mencoba ke teman-teman menyapa. Nah, tentu saja sebenarnya kalau Rayon 1 secara gabungan seperti dilakukan di Bojonegoro, tapi secara khusus ke KPH baru hari ini khususnya untuk teman-teman Padangan. Jadi saya mohon maaf kalau memang agak terlambat, tapi tentu saja bukan dalam artian mengakhirkan, tapi memang diatur waktunya karena kebetulan ada beberapa hal juga yang harus diprioritaskan, apalagi terkait dengan kondisi yang menyangkut dengan eksternal. Karena ketika saya masuk ini ada beberapa lokasi yang mohon maaf kejadiannya juga melibatkan eksternal, dan mau nggak mau ya saya harus segera memprioritaskan ketemu dengan teman-teman, karena kelihatannya yang menjadi permasalahan itu kekompakan di internal kita. Nah, saya sangat berharap ini tidak terjadi di teman-teman Padangan gitu ya. Karena biasanya akibat ketidakkompakan di internal itu menjadi permasalahan. Ujung-ujungnya bukan pekerjaan yang ini waktunya tersita untuk kegiatan yang yang melelahkan, malah lebih lelah daripada pekerjaan gitu. Urus-urus hal-hal yang seperti itu. Ya baik dari LSM atau aduan-aduan lainnya yang sifatnya material dan lain sebagainya, itu malah menyita perhatian dan ujungnya pekerjaan tidak terselesaikan. Nah, saya harap kebersamaan, kekompakan yang mungkin selama ini sudah dilakukan di teman-teman Padangan tetap dipertahankan dan ditingkatkan gitu. Saya sangat berharap teman-teman ini bisa memperlihatkan, boleh dikatakan seperti tadi bahwa Padangan dengan luasan hanya 27.000, karyawan juga mungkin 240-an, tapi ya jangan kalah dari sisi kekompakannya dibandingkan teman-teman KPH yang lain. Gitu, karena kenyamanan bekerja itu salah satunya tadi lingkungan tempat kita kerjanya. Gitu. Nah, saya harapkan dengan nantinya kondusif lingkungan kerja sehingga potensi pekerjaan yang harus dilakukan ya bisa terselesaikan gitu, sehingga lebih meningkatkan produktivitas. Kalau sudah kompak situasinya kondusif, nah teman-teman baru ini. Tetapi sebenarnya itu beriringan, karena biasanya juga ketidakkompakan itu terjadi karena tadi di sela-sela pekerjaan kita tidak berdasarkan aturan main. Nah, ini tolong teman-teman, Pak KPH, Pak Asper, atau siapapun lah, terutama yang pegang teritori, yang melakukan kegiatan sesuai dengan aturan. Kita semuanya ada aturannya, ada SOP-nya. Nah, itu diikuti. Kalaupun misalkan tidak ada, minta petunjuk apa yang harus dilakukan sehingga teman-teman terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Karena kalau sudah kejadian, ya kemarin saya misalkan di satu KPH, ya berakibatnya parah gitu, dalam artian ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya malahan akhirnya ya sempat saya tanyakan ke 1-2 orang yang terlibat
terlibat langsung ketika saya ingin lagi diperiksa, ingin ngobrol, dan gitu. Apa yang dia misalkan mohon maaf diperoleh dari jalan yang tidak benar mungkin hanya X rupiah, tapi akibatnya malahan lebih. Gitu. Saya contohkan misalkan kemarin di KPH Saradan saya nanya ke 1-2 orang yang terlibat, ya sampai nangis dia itu. Ya untung saja tidak dipecat, karena kalau kasusnya prosesnya lanjut ke buku sudah jelas aturannya. Ketika ada inkrah vonis, berapapun duit vonis, ya dipecat. Mungkin nangis gitu. Karena saya tanya berapa dapatnya ini, Pak, dihitung-hitung mungkin pertama saya dikasih 500, yang kedua ya 1 juta, terus yang terakhir dikasih lagi 1 juta, berarti 2,5 juta. Tapi ngegantinya sekarang nah akibat kasus berapa? 125 juta, Pak. Coba bayangkan. Akhirnya ini ketika Pak Amas sama saya sempat jadi ahli misalnya, Bapak dari ahli di sini, saya nyicil motor, karena biasa ahli itu nanda tangan tuh kalau ini ke BRI, dia ingat karena dia sempat ngadap, karena saya tadinya jangan udah mau habis nih, saya nggak rekomendasi, ya tinggal lagi ditutup, jadi biasa kan kalau mau lunas ditutup, nah, jadi tapi masih ada apa sisa 1 juta sebulan. Enggak, saya masih ingat orang itu, makanya saya ingat. Iya Pak. Nah itu kan waktu itu saya masuk ke Bapak mau beli motor, motor baru. Nah akhirnya apa? Kan itu mah di luar kasus lah, karena tadi akhirnya motornya dijual. Ya, kalau saya istilahkan kayak muntah gitu. Kita mungkin keselaknya sama makanan ini, tapi karena tadi keselak muntah. Muntah itu bukan hanya makanan yang dari keselaknya, makanan yang 2 hari 3 hari yang lalu yang masih ada di perut yang keluar semua. Itu mirip dengan seperti itu. Nah ini saya ingatkan gitu, teman-teman sebelum kejadian, karena tidak menutup kemungkinan di tempat-tempat lokasi yang lain pun sama. Itu yang harus diingatkannya, belum ketahuan aja. Nah itu yang saya peringatkan. Jadi tidak ada lagi lah sekarang yang namanya bawon, cangkingan, giringan dan lain sebagainya. Ketika saya temukan, ya sudah saya punishment. Manajemen atau perusahaan sudah menyatakan bahwa itu di luar tanggung jawab manajemen. Kalau memang sudah diperingatkan kita menjalankan, resiko ditanggung sendiri. Seperti itu. Karena kita juga nggak mau. Masih banyak Pak yang mau kerja di perhutani itu daripada melihara ya, membuat perusahaan. Kalau istilah saya tulang kawan, itu orang lain berupaya sudah mah dalam artian. Saya sama teman-teman Bojonegoro, karena kemarin juga sempat ada memang dari kayu kuburan. Dan saya sudah mah minus menjadi kaum apa, terus bikin masalah, makin kuat manajemen itu untuk ya menghapuskan gitu. Nah tolong itu menjadi perhatian buat kita semua. Semua harus berkontribusi positif terhadap perusahaan kita. Itu yang saya harapkan. Dan seperti yang tadi, ketika ada permasalahan itu bukannya pekerjaan, akhirnya kan tobangan itu dihentikan semua karena semua khawatir. Ujung-ujungnya seperti saat ini, tobangan kita itu yang seharusnya mungkin ini ya paling jelek. KPI kita itu dari 7 divisi yang dinilai, 3 divisi regional, 1 PP, 3 divisi komersial, ranking terakhir Jawa Timur itu. Makanya tagline saya kenapa ketika saya masuk yaitu semangat optimis untuk Jawa Timur bangkit. Jawa Timur itu tahun ini tahun paling terpuruk. Getah ranking ketiga, kayu ranking ketiga dari presentasinya. Pendapatan ya sama ranking ketiga dari komposisinya. Jadi semuanya dibandingkan divisi regional yang lain ini paling terpuruk di Jawa Timur. Nah ini perlu upaya dan kerjasama semua pihak gitu. Saya terima kasih tadi sedikit laporan keuangan, meskipun mungkin dari sisi pendapatan belum tercapai. Targetnya pandangan itu kan kalau nggak salah target pendapatannya di RKAP 8 miliar ya. Nah realisasi baru 5,8, tapi tadi ada sedikit argumen yang menurut saya pas lah, bahwa kayu putihnya ini belum. Kalau kayu putih laku ya isunya meningkat di padangan. Nah tapi di sisi lain tadi upayakan biayanya, jangan juga terjadi pelaporan. Dan memang kalau saya lihat, terima kasih Pak Adem dengan jajaran teman-teman khususnya yang monitor nih. Dari sisi keuangan juga memang pencapaiannya di bawah juga, sehingga akhirnya ditarget rugi 25 ini posisinya masih di angka 13 ya, tadi menurut komitmen Pak Dem hanya nanti 14
14. Itu salah satu wujud bahwa kita ikut bertanggung jawab. Jadi kalau di target minus ya jangan terus diupayakan meminimalisir. Kalau dari 25 sekarang misalkan nanti terakhir hanya jadi 14 dengan catatan karena kayu putih nggak laku. Kalau kayu putih laku kan benar sebenarnya bisa mungkin break even point atau mungkin di bawah 10. Nah, tapi kan lompatan dari 25 menjadi 10, nah ini harus jadi pegangan di tahun yang akan datang harus lebih bagus. Gitu. Saya sudah warning ke semua, jadi kita harus termasuk kaum yang Kaum yang beruntung. Kaum yang beruntung itu yang hari ini lebih bagus dari hari kemarin, hari besok lebih bagus dari hari ini. Jangan mau jadi kaum yang merugi. Merugi itu adalah hari ini sama dengan hari kemarin, hari esok sama dengan hari ini. Itu sama saja sudah rugi. Apalagi kalau lebih jelek. Kalau hari ini atau tahun ini padangan bisa posisinya minus 14, nah tahun depan itu upayakan minimal minusnya makin mengecil atau mungkin buk itu nol itu dalam artian biaya sama dengan pendapatan, tapi minimal itu kebanggaan bahwa bapak-bapak itu gajinya bukan disubsidi oleh KPH lain. Jadi bapak-bapak tidak termasuk kepada kaum apa kalau istilah saya. Apa biar semangat padangan itu harus berani siap mandiri. Karena apa? Banyak contoh yang sudah dilakukan. Contoh kasus Jombang, ketika sama saya pembinaan ini. Jombang itu tahun-tahun sebelumnya bagi yang mungkin pernah di Jombang minus terus. Tahun ini baru surplus. Apa inisiatifnya? Dengan nanam tebu. Dengan nanam tebu yang hanya 400 hektar, ternyata per hektarnya itu bisa menghasilkan pendapatan hampir di kisaran kurang lebih sekitar 40 juta, di mana di biayanya kurang lebih sekitar 28-29 atau cuma 30. Berarti per hektarnya bisa 10 jutaan minimal keuntungannya. Sehingga tadi, nah jangan kita juga potensi yang ada 27.000 itu ya dibiarkan akhirnya tidak berpotensi. Ada sebenarnya ada potensi tapi ya potensinya termasuk ke perusahaan masing-masing saja. Gitu. Nah ini yang tolong menjadi semangat kita untuk berkontribusi terhadap perusahaan. Dan saya harapkan tahun ini Jawa Timur dari 23 satuan kerja ini masih 7 KPH yang minus, salah satunya adalah padangan. Nah tahun depan ya berkurang lagi. Kalaupun tahun depan juga padangan belum tadi, ya minimal lebih kecil lagi. Kalau sekarang kita target 15 bisa hanya 25 bisa jadi 14 ya dengan catatan dari kayu putih. Mudah-mudahan tahun depan dengan kayu putih ada, biomasa juga mungkin lebih clear lagi. Kalau saya nggak tahu tebu yang ATM padangan dapat nggak? Nggak ada ya. Nah, paling yang P81 ya. Kalaupun nggak ada tebu mungkin inisiatifnya dari yang lain. Karena bukan hanya dari tebu saja. Contoh kasus Tuban. Kalau tadi nggak ada tebu, kalau tebu Jombang, contoh Tuban. Tuban pun sama. Tahun-tahun sebelumnya minus. Tapi tahun sekarang dia ditargetkan kurang lebih sekitar minus 7 kalau nggak salah. Tuban. Saya lihat di datanya. Tuban itu tahun sekarang itu ditarget minus 9,6, tapi realisasinya sampai saat ini jadi surplus 7,5. Bukan dari apa, tapi dari meningkatkan produktivitas tebangan yang selama ini tebangannya tidak tercapai. Waktu job training mungkin teman-teman tahu, saya sampai membedain ya paparkan Pak ADM-nya itu 5 tahun, tahun 2022, 2021, 2020 dalam rangka bukan apa-apa, bahwa dengan semangat perbaikan itu semuanya bisa. 4 tahun belakangan produksi tebangannya itu rata-rata di bawah target. Hanya tercapai 88, 87, maksimal 92, 93. Tapi sekarang bisa 105, 106%. Karena apa? Ya, karena mulai kesadaran bersama tadi, mulai tidak ada lagi lah urusan bawon, cangkingan dan lain sebagainya itu. Jadi sudah bukan zamannya lagi Pak. Kemarin saya Bojonegoro ada saksinya. Saya anggap itu warisan zaman Fir'aun lah. Jadi kalau bapak-bapak masih melakukan seperti itu, ya bapak termasuk golongan Fir'aun. Kalau golongan Fir'aun, ya lebih bagus dimuseumkan. Saya museumkan di Madura. Saya kirim ke Madura kalau orang-orang yang masih seperti itu. Sudah. Kecuali mungkin yang orang Madura, sebaliknya orang Madura.
bapak kasarannya dapat hanya mohon maaf lah 200-300 ribu, rugi ke perusahaan otomatis. Apalagi kalau tadi terjadi masalah, kan tahu sendiri yang namanya seperti itu kasusnya ya Sokabin masuk delik pidana tadi. Ya kita masih berupaya, masih ya teman-teman dari kepolisian juga sudah ini, tapi kan karena nutup dan lain sebagainya akhirnya ya, biaya tinggi. Tolong itu menjadi perhatian nih dalam rangka menyongsong 2023. Karena kemarin terus terang di Jawa Timur ya kasusnya di 3 KPK kejadian itu. Karena agak bikin umat juga urus-urusnya. Nah, saya jangan harap dan sangat memohon teman-teman di tahun 2023 sudah buang hal-hal yang tadi yang warisan Firaun itu. Ayo bersama-sama kita ini kan optimalkan setiap ada tebangan, kejar target ini. Caranya tadi salah satunya selain optimalisasi itu teman-teman yang melonjak pendapatannya, termasuk mungkin saya yakin juga pandangan karena tadi saya lihat dari tebangan juga nilainya tinggi. Ya tadi kelas panjang. Jadi jangan mau Pak, Bapak misalkan mohon maaf ada pengusaha yang ke Pak Asbal atau ke Pak KFK, udahlah minta dipotong 2 meter 20-an semua kasih 500 ribu. Itu sama saja dengan tadi kalau menurut saya penggembosan atau makan tulang kawan. Perusahaan dirugikan sementara bapaknya untuk keuntungan pribadi saja misalkan enggak. Karena kalau dijual panjang ternyata sampai saat ini laku dan harganya jauh. Kemarin di Bojonegoro karena sudah ada cutting test dipotong biasa kasarannya simulasi pendapatannya hanya dari satu pohon hanya kurang lebih sekitar 18 juta. Tapi dengan potongan panjang akhirnya kita lakukan potongan panjang disimulasi hitungannya menjadi kurang lebih sekitar 23 juta. Berarti ada kenaikan 5 juta dari per pohon. Nah kalau ini dilakukan oleh teman-teman ya seperti tadi gitu. Jadi tolong teman-teman upayakan di setiap tanggung jawabnya. Kalau saya bicara tebangan, optimalkan tebangannya. Kalau yang di tanaman ya optimalkan tanamannya. Karena nggak bisa nebang kalau tempat tanam ya contoh kan saya sekarang padangan nggak punya tebangan A2 karena ini. Mudah-mudahan ke depannya ada, karena tadi saya lihat ada juga KU yang sudah KU 6 ya. Berarti KU 6 udah umur 30 tahun. Saya nggak tahu daurnya padangan apa masih nginduk ke ini. Setahu saya yang sebagian wilayah barat sudah menggunakan daur 20 ya. Ini ada kayaknya Pak Kasih belum. Oh, jadi 25 ya. Nah, tapi kalau yang KU 6 itu saya pikir bukan JPP ya. KPK ya. Nah kalau KPK berapa daunnya? 40 Pak. Masih 40 ya. Ya dikawal supaya jangan hilang, supaya bisa nanti ditebang. Jangan merasa bahwa saya 1 tahun lagi pensiun, belajar ya. Bapak juga dapat ini kan hasil tebangan, hasil tanaman dari ini. Jadi ya anggap ya ini menjadi investasi Bapak, ladang amal Bapak. Kalau Bapak misalkan 1 tahun lagi pensiun, apalagi kalau Bapak masih lama, ya harus ini. Jangan sampai nanti Bapak pensiun 10-20 tahun yang akan datang bahwa cucunya lewat sini misalkan depan ke cucunya tuh cuk dulu Eyang di sini nih kerjanya. Sekarang ini apa Eyang? Ya nggak tahu, jadi rumah hantu. Ternyata tutup KPH. Nah, jangan sampai itu terjadi. Kita kan pingin lah melihat bahwa KPH Padangan khususnya umumnya perhutani masih tetap sampai kita pensiun, sampai kita ini masih tetap ini ada. Nah itu yang diharapkan. Nah caranya masing-masing orang berbuat semaksimal mungkin, seoptimal mungkin di tempatnya. Semua berkontribusi kok. Jangan merasa mohon maaf misalnya, oh Pak saya hanya sekedar manor tanam misalnya manor tanam. Loh ada tebangan, ada penghasilan tuh ya dari apa yang Bapak tanam. Gak ujuk-ujuk kan pohon itu juga ada lah gitu misalkan, kan dari tanaman. Pak Mandor pemelihara ya dengan melihara itu, Pak Hotel ya dengan menjaganya itu, Pak Mandor tebang ya dengan menebang kayunya secara optimal, tidak kemana-mana gitu. Dan semuanya berkontribusi. Jadi itu yang yang saya sangat harapkan, karena saya yakin semua pasti bisa. Ayo udah saatnya kita bangun, bangkit,
mencoba mengejar ketertinggalan yang mungkin selama ini. Karena tadi kesadaran bersama yang harus dibangun. Gak bisa saja hanya sekedar Pak DM, Pak Waka, Pak Kasih dan Bu Kasih atau Bapak dan Ibu KSE, Pak Astor, Pak Kaitan, tapi harus semua harus terlibat dalam rangka satu tujuan untuk menjadikan KPH Padangan bangkit. Ini dengan Jawa Timur, saya pikir Padangan ya harus bangkit dan optimis. Jadi jangan, ya mungkin tadi tahapannya nggak serta-merta biarkan KPH yang lain langsung itu, tapi minimal tadi ada jadwal yang memang kita kawal sehingga betul-betul, dan tidak menutup kemungkinan bisa saja memang tahun depan misalkan Padangan memang kalaupun nggak surplus, mungkin tadi book itu dalam artian break even point lah kasarannya, apa yang didapat sama dengan yang biaya, tapi itu kebanggaan tersendiri Pak, karena tadi berarti gaji Bapak yang hasil keringat sendiri. Nah, saya sekali memisahkan antara tangan di bawah dengan tangan di atas. Jangan mau jadi kaum tangan di atas, di bawah. Harus kita punya niat membantu malah KPH yang lain. Kalau misalkan ada KPH yang Padangan, semangat itu yang harus digelorakan terus berbuat yang terbaik dimanapun Bapak Ibu berada. Saya yakin, karena kalau lihat dan target pendapatan 8 miliar, di mana Padangan luasannya hampir kurang lebih sekitar 27.000, berarti kalau 8 miliar dibagi 27.000 per hektarnya hanya berapa hasilnya? Kalau dikalikan dengan 1 juta aja seharusnya 27 miliar. Kalau dikalikan dengan 500 seharusnya berapa? Kurang lebih 14. Kalau 8 berarti per hektarnya hanya dihargai berapa? Sekitar 250.000, 300 ribuan. Maka 1 hektar hanya 300 ribu, terlalu murah. Kita nggak bisa mengoptimalkan. Tadi tebu aja, saya mantan di Saragan. Dulu ketika saya nanya ke tanah milik atau sama orang yang mau nanam tebu, nyewa tanahnya aja, kalau tanahnya bagus sawah sekitar 15 jutaan per hektar setahun. Kalau tanahnya agak biasa minimal 10, harganya berarti 10 juta. Nah, masa tanah kita yang kita kelola sendiri hanya bisa menghasilkan hanya 300.000 per hektar? Ayo mulai bangkit. Ya minimal tadi cukup dengan misalkan jadi 1 juta. Karena gini, saya di beberapa lokasi yang produktif tanahnya ini. Contoh kasus mohon maaf nih. Ada 1 KBM yang mengelola wisata. Wisatanya itu hanya luasannya 9 hektar. Tapi pendapatannya per tahun kurang lebih sekitar 70 miliar. Itu saya tahu sendiri. 70 miliar karena dioptimalkan dengan wisata. Nah ini terserah Bapak-bapak apakah mau dengan wisatanya, agroforestry, tapi semuanya harus dikelola dengan optimal dan maksimal gitu. Nah kalau misalkan tadi dari 27 bisa 1 juta aja dirata-ratakan, mungkin ada lokasi yang bagus, ada lokasi yang memang tadi, tapi kalau dirata-ratakan dengan 27 miliar, saya yakin Padangan karena biayanya saya lihat ya tadi hanya mungkin kisaran di sekitar 14, tapi kalau nambah lagi misalkan ya paling sekitar 20-an lah. Bisa surplus. Nah tadi semangatnya mengoptimalkan lahan yang kita kelola. Jangan sampai oleh orang lain ini. Karena kita itu seperti itu. Kemarin saya ketika dari Tulung Agung sama, salah satunya mungkin ada yang sudah kesana, ada wisata nyewa ke kita 4 hektar, namanya Denis Skyview. Nah, Skyview. Itu pendapatannya Pak dalam 1 tahun itu sudah di angka 7 miliar 4 hektar. Ke kita tidak dapat sharing. Berapa saya tanyakan sharingnya? Kita memang hanya kecil 10%. Jadi kita dapat kurang lebih sekitar bersihnya 700. Tapi kan lumayan 700 juta dari 4 hektar. Oleh orang lain bisa sebenarnya, dunia kan juga enggak. Dan itu kalau nggak bisa oleh kita sendiri, ya mungkin dengan cara kerjasama seperti itu. Ya bukan wisata saja, agroforestry juga misalnya. Tapi tadi semangat dalam artian ini buat perusahaan dan yang terbaik. Saya yakin lah
Di setiap ini pasti kalau kita bisa memanfaatkan peluang dan sebagainya. Misalkan, kalau di sini misalkan agroforestnya jagung ya, jagungnya diseriusin, dikawal bareng-bareng. Jangan ya tadi. Karena tadi salah satu PR-nya ini mungkin di ya 2 minggu kurang nih ya efektif tadi agroforestry. Agroforestry-nya yang mohon maaf masih ada, baik itu mungkin di penggarap ataupun mungkin di pamandornya, di KRPH-nya, di paspornya ya segera diinikan administrasinya biar diselesaikan karena ini akhir tahun. Biar tadi pencapaiannya ya bagus semua tuh, kalau lihat pencapaian pendapatannya hanya di kayu putih saja yang memang ini, tapi dengan argumen tadi sebenarnya dengan bahan baku yang ada tetap terlampaui. Kalau 22 tahun dikalikan dengan angka 300 berapa sekarang harga jual, kalau pengoperan berapa Bu? 47.500. Nah, kalau dengan 47.500 ya tercapai kurang lebih sekitar 1 atau 2 miliar. Soalnya tercapai lah kayu putih juga dengan hitungan itu. Tapi yang lainnya agroforestry saya lihat tadi belum tercapai, masih ada waktu. Terus yang kedua tadi misalkan tebangan masih ada kurang. Kalau masih kurang itu ya belum jadi duit, kasarannya belum bisa jadi kalau ini. Kalaupun nantinya di akhir tahun ini rendah, persediaan. Tapi kalau bisa sudah akut ke TPK ini, nah di satu sisi sekarang ada petatan. Jangan ketika bicara tanaman dikedepankan petatannya, tapi kalau bicara tebangan dikedepankan wah hujan. Nah sekarang manfaatkan nih petatan dengan catatan optimalkan tuh ukuran jam berapa kini harus selesai tahun ini, maksimal di tanggal 24 segera diselesaikan, daripada nanti Bapak pas tahun baruan di hutan nungguin pulang gitu. Orang lain di rumah nyalain kembang api dan lain sebagainya, ini di hutan. Mendingan amankan segera masuk ke TPK ya, di mana, di Ngelo ya. Nah diselesaikan ya Pak transfernya. Jadi Rogo langsung pindah sini atau sampai kemana dulu? Siapa sekarang? Oh ya. Pak Jupri. Yang ngelok Pak Jupri. Pak Lek. Oh Pak Lek. Ya. Ya. Oh pensiun Pak. Harus bersyukur kalau yang pensiun itu. Saya minta doanya buat kita yang masih melanjutkan nih biar urutannya tetap bisa bertahan. Dengan sudah lulus, sudah ini sebenarnya sudah ayam. Nah, kita ini yang sudah mau kerja di setelah itu kan sudah nggak mungkin lagi gitu. Nah, makanya kita berupaya perusahaan kita masih tetap ini. Kita sudah nawainya kan nafkahin anak istri dari perhutani. Nah ayo kita usahakan perhutani ini. Pak Dirut ceritanya menyatakan mau berapa gaji kita. Dulu paling kecil itu masih di kisaran gaji ketika masuk kerja lah, masih di kisaran 2 juta setengah. Dulu kan ada dorongan dari teman-teman melalui serikat ataupun diskusi dengan manajemen gimana kalau bisa makan dengan pegawai negeri ini supaya yang baru masuk bisa 5. Tapi kan kira itu adalah BUMN, gajinya dari kita. Tapi alhamdulillah sekarang rata-rata yang baru masuk itu sudah mendekati lah angka 5 juta. Ya itu karena kita ini, kalaupun kita ingin dalam hal itu, gimana kalau gaji terkecil itu dalam artian orang baru masuk perhutani 0 tahun, ini minimal bisa 10 juta. Karena otomatis yang lama makin tinggi. Sebenarnya bisa saja, tapi kembalikan ke kita, bisa enggak? Kita caranya pendapatannya, kita naikin nggak masalah. Banyak yang mohon maaf ya. Kita contoh kalau keberhasilan. Dulu orang PT KA itu udah terlalu bangga banget terhadap perusahaannya. Kalau pakai seragam itu mereka pakai jaket ini, iya malu. Tapi sejak berubahnya budaya dan waktu itu dipimpin oleh Pak Jonan, sekarang malah kereta api itu ya paling maju. Saya nanyain ketika saya ADM di Sarada, nanyain kepala ini stasiun Madiun itu gajinya berapa coba? Sekitar 35 juta. Itu ada kolonel Pak Kabit pensiunan dari TNI Darat, sengaja dia pensiun muda, dia direkrut oleh KAI dengan gaji 35 juta. Saat itu padahal sederajat dengan ADM. ADM saat itu saya gajinya hanya 9 juta. Itu betul.
Jadi bisa, semuanya juga dikembalikan oleh kita. Kalau kita mau, ya kita berupaya bareng-bareng nih. Gitu. Ya mungkin nggak sampai 10 juta lah ya gajinya ini. Misalkan dari sekarang mendekati 5 ya jadi 6. Seperti itu. Nah semangat itu yang siapa kali yang bisa ini. Tapi sebaliknya, siapa yang nyangka, mohon maaf kalau saya mencontohkan, PT Dirgantara Indonesia yang dulu Nukanio, dulu ketika saya SMA itu cita-citanya kerja di sana. Alhamdulillah tidak jadi karena ternyata perusahaannya malah bangkrut. Atau mohon maaf juga saya contohkan Posgiro lah. Kan sekarang rata-rata sudah mulai ini. Nah, hal tersebut juga menjadi pembelajaran buat kita. Tergantung kitanya betul. Tergantung kitanya. Kita mau berubah enggak? Di luaran kan terus berubah. Apa namanya? Iklim, situasi kerja. Nah, kalau kitanya enggak berubah mengikuti itu, ya akhirnya tergilas oleh ini. Jadi jangan juga ini terhadap teknologi. Wah, ngapain sekarang harus pagi-pagi absen? Polisi aja sekarang absen sama dengan sistem itu. Coba lihat Pak Polantas, kalau sekarang cembiring selfie, sama kita juga. Karena maksudnya tadi kita sama semuanya punya beban dan tanggung jawab. Ayo bareng-bareng. Jangan sampai tadi makan tulang kawan. Yang bekerja, yang mohon maaf mancing, jam kerja mancing, dan gaji tetap ketika kurang ribut, protes. Padahal ini, ya mari kita berkontribusi sesuai dengan posisinya masing-masing. Karena tanpa kontribusi dari teman-teman semua ya tidak akan jalan. Sekecil apapun peran itu sangat berpengaruh terhadap suatu sistem. Ya kalau kita misalkan kayak mobil lah, mungkin pentil apa fungsinya pentil ketika mobil lagi jalan itu nggak terlalu penting. Tapi ketika pentilnya bermasalah, dos misalkan, ini ya sudah bisa jalan dipaksakan tetapi lambat. Kalau bisa mungkin kecelakaan karena terguling ya, mobil jalan. Nah itu yang ayo kita sadari nih teman-teman Padangan. Saya sangat berharap kalau lihat semangatnya dengan tadi, terima kasih nih. Meskipun pendapatan tidak tercapai sementara dari 8 hanya 5, tapi ada beberapa hal yang menurut saya sebenarnya tahun ini bakal tercapai. Dari sisi biaya terima kasih sudah bisa mengetatkan sehingga tidak tercapai, sehingga akhirnya kabar rugi Padangan itu dari minus 25 bisa hanya minus di kisaran 14. Terima kasih. Itu sudah merupakan langkah yang bagus untuk memulai, dan kita songsong 2023 dengan tadi mulailah di setiap elemen pekerjaan. Sekarang sudah nggak usah neko-neko dan lain sebagainya, kita fokus. Mudah-mudahan ke depannya teman-teman Padangan bisa sejajar dengan yang lain. Jadi nanti orang Padangan Pak Ade enggak, kalau rapat ya memaparkannya dengan bangga, Pak saya dari target yang meskipun kecil, target 8, alhamdulillah bisa 9. Dari biaya misalkan 8, alhamdulillah jadi 7, jadi surplus ya 2 miliar. Kan mulai seperti itu. Dan itu kebanggaan. Ya kalau lihat adem-adem yang tadi Tuban, ini ketika paparan pede, apalagi dibandingkan. Karena sekarang meskipun ada lagu Banyuwangi kalau dibandingkan ya apalagi mohon maaf Pak Asper, Pak ADM ketika melanjutkan orang lain, misalkan tahun kemarin orang lain nih. Nah makanya tadi semangatnya itu masing-masing satuan kerja dari mulai RPH, BKPH, KPH termasuk Diprek ya berupaya mandiri. Karena tadi kalau Bapak di posisi ADM ataupun Pak Asper tahun kemarin seperti apa gitu. Kalau tahun kemarin tadi lebih bagus dari tahun ini dan kebetulan tahun kemarin orang lain, kan orang juga akan ngomongnya gini, bagusan zaman saya, zaman situ malahan kali ini jangan-jangan salah pilih tuh, kan gitu misalkan. Apalagi itu seorang yang digantikannya nggak ikhlas, nah dia pasti wah Pak kenapa saya dipindahin, penggantinya aja lebih ini. Banyak kejadian seperti itu. WA yang saya juga banyaknya seperti itu. Seperti wilayahnya Pak Munir, beda sama kuda. Iya ada aspek yang gitu. Saya dipindahin lah, tapi kan saya jangan dipindahin kan pasti ada masalah gitu. Jelas yang menggantinya agak sedikit jelek. Dari kita, zaman saya Pak ketanya segini, zaman dia ini. Cuma ternyata selain kita, ya dia juga main yang lainnya. Ya jangan di sisi ininya yang agak ini. Tapi menurut saya itu
kalau berbuat begitu ya tadi orang juga ini. Nah makanya saya minta teman-teman Pak Asper, jadi caranya tadi ada target nih tahun ini untuk tahun 2023, target tahun ini kejar itu. Kalau misalkan nggak tercapai dengan berbagai kendala, ya minimal ya tahun kemarin bisa lebih bagus nggak dari tahun kemarin. Itu sebagai salah satu ikhtiar kita bahwa ya mohon maaf tahun ini saya belum bisa ini dengan berbagai pertimbangan, tapi dibandingkan tahun lalu, alhamdulillah saya lebih bagus misalkan. Syukur-syukur lebih bagus dari tahun kemarin dan target juga bisa tercapai, seperti itu harapannya. Ini di semua teman-teman tanaman misalkan. Tahun kemarin ketika tanaman di evaluasi lepas kontrak bisa nilainya misalkan 90. Nah ketika teman-teman sudah di sana evaluasi lepas kontrak, ya harusnya misalkan minimal sama 90 terus 91. Jangan terus dinilai oleh tanah teman yang sekarang malah ambruk ya tuh. Gitu. Sama di semua pekerjaan seperti itu. Agroforestry juga sama. Kan nanti sama ini apa zaman saya mah bisa dapat misalkan X rupiah, terus sekarang nggak ada, sebagian masuk saku Pak, paling gitu. Makanya saya minta teman-teman sekali lagi dimanapun teman-teman berada berbuat yang terbaik. Paling saya tanyakan nih, karena dengan 240 sebenarnya teman-teman menurut saya ideal, jumlahnya nggak terlalu kebanyakan. Kalau Bojonegoro kan kebanyakan. Makanya saya di rapat dan kemarin juga saya katakan. Terus saya Bojonegoro kedepannya cukup 2 wakanya tuh, jangan terlalu 3 karena potensinya sudah nggak ada. Terlalu beban biaya fee cost-nya terlalu besar kata saya. Jadi wakanya cukup 2. Mungkin nanti BKPH yang nggak produktifnya ditambah sehingga mungkin kalau waka 2 ya kalaupun misalkan bisa dari sekarang 13 ya mungkin jadi 11 gitu. Supaya beban ini ya kemarin cuma ditawarkan, berbeda dengan Banyuwangi Utara. Kita nggak apa-apa melihatnya. Banyuwangi Utara itu jumlah karyawannya hanya 120, tapi pendapatannya Banyuwangi Utara ini bisa di angka 80 miliar. Padahal jumlah orangnya 120. Kan kalau orang Banyuwangi ngomong gitu, saya produktivitasnya 80 dibagi 124 orang, berarti per orang nyumbang ke perhutani ini. Dan sebagian mungkin dimakan oleh teman-teman gajinya gitu kan orang Banyuwangi. Makanya saya tawarkan bagi yang orang Banyuwangi, orang Padang ingin pindah ke Banyuwangi, segera daftar, saya pindahin ke Banyuwangi. Yang orang Banyuwangi tentu saja. Gitu. Gak apa-apa, karena Banyuwangi lagi kurang orangnya, kayak juga gitu. Akhirnya dari sisi pengawasan dan lain sebagainya juga saya. Kemarin juga di Bojonegoro saya tawarkan, karena Bojonegoro itu 400-an lebih, pendapatan hampir sama. Hanya sekitar 20 berapa lah, sama di produktivitasnya tadi per hektarnya paling luasannya kan kurang lebih sekitar 60-an lebih ya. Bojonegoro iya hampir 60 ya. Nah itu jadi kan terus karyawannya 400, jadi per orangnya ya kalau misalkan tadi 30 miliar dibagi 400 orang saja berarti per orangnya ya kasarannya hanya menyumbang berapa? 10, 11 juta. Tadi 2 bulan yang gaji selanjutnya kata saya ya disubsidi oleh KPH yang ini. Nah kita minimal tadi semangat untuk mandiri, minimal kebutuhan biaya KPH kita, KPH Padangan misalkan masalah Padangan ya kita penuhi oleh diri sendiri. Jadi supaya ini. Tapi kebanyakan mungkin kalau lihat wajahnya, kalau istilah Pak Munir bukan wajah osing, bukan wajah Banyuwangi. Ini mah wajah apa Pak Munir kalau wilayah ini? Wajah surgawi Pak. Jadi kebanyakan orang sekitaran Bojonegoro ya. Tapi kalau ada yang mau daftar nggak apa-apa nih? Iya, boleh. Terutama sebenarnya yang dibutuhkan staff. Manornya ada yang KLPH sudah nggak ada mandor. Gitu. Kalau ada yang staff Banyuwangi boleh. Kita kayak gini. Udah ada permintaan resmi dari Pak ADM-nya. Mintanya sih rekrutmen. Tapi tahun ini sesuai dengan kebijakan direksi, karena kemarin kita teman-teman minta ada tunjangan operasional. Karena tunjangan operasional itu Pak tambahannya setiap bulan. Selama ini kan gaji kita itu total gaji karyawan Fipre itu sekitar 35 miliar setiap bulan.
di Jawa Timur aja. Dengan adanya tune out itu totalnya per bulan ini tambahannya kurang lebih sekitar 4 miliar. 4 miliar itu kalau dijadikan kita rekrutmen anak SMA buat mandor dengan gaji misalkan tadi 5 juta aja per orang per bulan, berarti kebutuhannya dalam 1 tahun kalau 5 juta dikalikan dengan tengah-tengah supaya mudahnya lah kali ini kan 50 juta berarti 4 miliar itu dibagi dengan 50 ya sebenarnya bisa 100 orang kita merekrut di tahun ini. Tapi karena ini untuk juga kesejahteraan kita dan kesepakatan kita semua, manajemen dengan perwakilan karyawan ya sudah kita lebih pikirkan dulu lah. Tapi insya Allah tahun depan ada rekrutmen dan proporsional tentu saja supaya tidak nambah beban. Kayak tadi Banyuwangi Utara mungkin kalau nggak ini rekrutmennya akan lebih banyak karena dibutuhkannya banyak. Misalkan kalau Banyuwangi Utara mungkin tahun depan rekrutmennya misalkan 20, sementara kayak yang lain ada yang cuma 2, 1 proporsional disesuaikan dengan tadi volume pekerjaan supaya jangan numpuk tapi mohon maaf nganggur gitu. Seperti itu. Jadi harapan kita sekali lagi setiap karyawan perhutani bisa berkontribusi. Saya lihat tadi sekilas bacaan Pak Dirut ketika di sini ya tadi gimana supaya teman-teman Padangan itu memberikan kontribusi positif bagi perusahaan dimanapun dengan sementara ini. Yang posisinya manor tanam jadi tanamannya, manor tebang di tebangannya, manor pemeliharaan di pemeliharaannya, Pak KLPH di wilayah KLPH-nya, Pak Aspor di wilayah Aspornya, dan semuanya gitu. Itu semua harus semangatnya sama seperti itu. Jangan sampai tadi ada yang menggerogoti, ada yang keropos atau istilah saya makan tulang kawan. Itu yang harus dihindari. Itu mungkin sekedar saya nggak terlalu banyak dibicara di teknis akhir tahun ini, tapi sekali lagi mari kita selesaikan PR kita yang belum selesai di tahun 2022, masih ada waktu gitu. Tetap semangat 2 minggu ini selesaikan, terutama tadi uran yang belum selesai, terus mungkin agroforestry yang masih ada piutang dan teman-teman ini, atau optimalisasi aset yang menyisakan sudah jatuh tempo dan lain sebagainya di bulan Desember ini segera disisir supaya pendapatan kita minimal bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau nggak nyampe 8, ini kita kan baru di 5, berapa tadi ya sampai November. Nah, mudah-mudahan ada 1 bulan ini misalkan dapat kurang lebih sekitar 500 juta atau cukup bisa 1 miliar misalkan. Dengan untuk pengeluaran juga selama bulan Desember ini sehingga minusnya juga tidak terlalu jauh nambah. Dan sekali lagi kegiatan tanaman memang harapan kita diselesaikan di bulan ini supaya tadi tidak mengganggu juga terkait dengan akuntansi pembukuan dan lain sebagainya. Tetapi tetap memperhatikan juga kondisi itu. Tapi makanya mungkin harus manajemennya day by day. Jadi manfaatkan ketika ada hujan ya segera lakukan penanaman. Gitu. Kalau besoknya agak kemarau ya berhenti sampai lihat besoknya dan seterusnya. Jadi selesaikan kegiatan tahun 2022 sehingga kita ringan menyongsong pekerjaan 2023. Terkait pekerjaan 2023 supaya bisa segera selesai, saya minta sebenarnya kalau tahun depan misalkan Padangan tebangannya kurang lebih sekitar 1.000 atau 1.500-an, ya sebenarnya di-push di Januari juga bagi yang all weather yang segera gitu. Jangan karena karena nggak ada tebangan A2, nanti aja. Nggak apa-apa kalau sudah di TPK, kan kalau ada yang beli tinggal ini, bapak-bapak. Karena kita juga nggak tahu musim, siapa yang menjamin tahun 2023 musimnya nggak seperti lagi tahun 2022 misalkan. Gitu. Nah kalau misalkan kayunya sudah beres di TPK kan bapak bisa lebih leluasa lagi berinovasi yang lain daripada kayak sekarang. NPS itu kan sebenarnya tebangan itu paling lama itu sebenarnya Oktober harus sudah selesai. Iya. Nah sekarang kan Desember tanggal ini aja masih ada sebagian yang nebang kayak Jember itu. Belum lagi mikir angkutannya, makanya sementara kan saya sampai dengan tanggal 15 setelah itu fokus semuanya di angkutan, tidak lagi kegiatan penebangan karena khawatirnya cuaca dan lain sebagainya. Nah teman-teman Padangan saya harapkan nanti di tahun 2023 mempersiapkan itu termasuk mungkin tebangan. Nah coba disisir apa kekurangannya atau persiapannya yang belum supaya pas Januari segera. Misalkan barcode-nya belum ada, segera usulkan ke Dipre karena KPI yang lain sudah.
Tapi ada yang sudah punya cadangan, pakai dulu sisa cadangan sisa tahun kemarin misalkan, kan ada, nah segera bisa dipakai dulu. Kalau enggak, lapor. Nanti kita bisa kita lagi proses pengadaan. Kalau memang mendesak, mungkin bisa diberikan dari teman KPH yang masih punya sisa banyak. Kita prioritaskan nanti ketika ada kiriman yang baru ke wilayah Padangan. Supaya Januari ini jangan lagi ada kalau sekarang lagi main bola itu kayak tadi malam Kroasia banyak di tengah aja gitu. Akhirnya nggak gol. Kalau sekarang dengan serang ke depan gol itu maksudnya ya kayaknya sudah ke TPK, sudah tinggal urusan teman-teman KPM masalin. Jangan nanti KPM itu kayak rapat sekarang kita di KPM misalkan nggak tercapai, tapi sekalinya nggak ada Pak, mau menjual apa? Ya kita yang pendem gini aja. Ya iya benar. Kalau bahasa sini mulak gitu. Nah, iya. Karena memang kayunya Pak nggak ke kiri betul, karena kita tadi dari target Jati tahun ini kurang lebih sekitar 2.200 sekitar 231.000, ini baru nyampe 200-an. Jadi masih 31.000 Jati yang belum ini tahun ini sehingga hanya kisaran kita di angka 90%-an. Nah ini yang jangan terulang lagi, karena tadi kita ingin menjadi golongan yang supaya ya jangan terulang lagi lah yang hal yang salah. Mungkin banyak penyebabnya tadi selain musik, keterlambatan sarana ya. Ayo kita benahi. Termasuk kemarin dari Bojonegoro juga mungkin banyak, dan ternyata vendor yang ditunjuk itu kemampuan truknya terbatas gitu, sehingga ketika kita ngebut ya tetap saja ininya malah akhirnya paspornya yang disuruh. Nah kalau itu disampaikan, karena kebetulan saya juga baru, nanti saya coba evaluasi. Kalau yang kewenangan saya ya mungkin ini, ya mungkin nggak ujuk-ujuk vendornya ini, Bapak kemampuannya berapa, perjanjiannya jelas, bisa nggak nyiapin dengan misalkan per triwulan itu kan ditarget oleh direksi sekarang 25%. Makanya misalkan ke KPHX atau tadi Bojonegoro lah 10.000 kan tahun depannya. Berarti kalau targetnya 2.500 per harinya harus ada berapa diangkut, berapa kendaraan yang ada. Nah ketika vendor itu tidak bisa menyiapkan sejumlah itu, mungkin ya dibagi 3 atau 4 BKPH oleh vendor ini, yang 4 ini vendor yang lain gitu, supaya semuanya lancar. Sama itu juga kejadian di ATM itu. Sebenarnya ATM itu segera ini ternyata tadi beberapa vendor yang ini ternyata alat beratnya nyewa lagi. Nah yang nyewa kan bukan milik sendiri, ada ini. Sebenarnya boleh saja, tapi di perjanjiannya harus jelas. So, silakan mau nyewa mau apa, tapi harus diselesaikan sampai bulan ini, kalau enggak kena penalti misalkan. Jadi sama-sama ini gitu. Tapi sebaliknya, saya kemarin juga ingatkan ke teman-teman, jangan sudah nanti kita dengan mitra seperti itu, misalkan udah saya siap Pak dulu, apalagi kalau alat berat misalkan untuk angkut kayunya misalkan. Tapi dilalah tebangannya juga lambat, nanti kan dia juga komplain, Pak alat berat saya itu kan kalau sewa biasanya jam-jaman. Nah, kalau misalkan ternyata tebangannya, nah, fungsinya logging plan itu, jadi paspor misalkan petak ini targetnya misalkan 200 kubik, ini akan diselesaikan berapa? Bukan hanya sekedar angka, tapi kalau misalkan ini supaya tadi saya harus selesai 1 bulan, berarti 1 bulan itu kalau efektifnya 25 hari kerja, berarti 200 dibagi 25, berarti minimal per hari 8 misalkan. Kalau 8 kubik bisa nggak misalkan dengan 1 truk itu, kalau misalkan jalannya jauh, mampunya jauh, berarti minimal harus 2 truk nih, karena supaya ini, karena kalau berapa kali ternyata nggak kejar itu hitung-hitungan. Jadi bukan hanya sekedar angka, ini saya agak sedikit dari ini yang bertani, karena baru juga kemarin rapat, meleset lagi, alasannya gitu. Kemarin itu katanya di Kediri mah hujan, deras sehingga kita nggak keangkut. Tapi kalau bicara nanti misalkan, ayo kita nanam peratan Pak. Sama, ketika ngomong tebangan juga gitu. Aduh Pak, jalannya licin, becek. Ayo nanam peratan Pak. Ya itu yang nggak jauh aja ya. Tapi mungkin saja betul terjadi. Tapi saya ingatkan, yang namanya komitmen itu, kita kan pernah akhlak, ada yang namanya amanah. Amanah itu salah satunya, kuncinya ya memenuhi janji atau komitmen yang sudah kita inginkan. Nah, mari kita berkomitmen dan kita upayakan komitmen itu terpenuhi. Itu mungkin teman-teman, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, tapi intinya
saya terima kasih atas kerja keras teman-teman di Padangan selama tahun 2022 ini. Mari kita selesaikan beberapa PR yang belum selesai supaya lebih sempurna lagi pekerjaan di 2022. Dan mari kita song-song pekerjaan di 2023 nanti dengan semangat yang tetap tinggi. Gitu. Ayo kita bareng-bareng lebih guyup, lebih kompak. Ada pepatah dalam artian nonton kayu dengan aura kasih, tetap guyup dan terima kasih.